peristiwa-peristiwa horor gitu Pak di sini Pak? Sebenarnya kalau pengalaman seperti itu Halo semuanya, selamat datang kembali di Cemara, Celoteh Mahasiswa Asrama. Sesuai permintaan kalian nih, jadi hari ini kita akan mengadakan obrol-obrol seputar mistis-mistis di asrama nih. Jadi pasti kalian kan udah banyak kan denger-denger kayak sesuatu hal yang berbau-bau kayak gitu di asrama kan. Kayak udah bukan eh, makanan baru lagi nggak sih? Kayak waktu pertama kita udah disodorin sama cerita-cerita kayak gitu pasti kan awal-awalnya. Nah, buat eh, ngebuktiin nih rasa penasaran kalian, kita kedatangan narasumber yang udah lama nih, udah lama di PEM nih, udah lama di Asrama Sejahtera ini. Kalau nggak salah tuh dari 2007. Waktu kita masih SD gitu kan. Waktu saya masih SD maksudnya, waktu saya masih SD jadi bapaknya udah mulai kerja di sini. Siapa lagi kalau bukan Pak Johan. Halo Pak Johan. halo, Jadi gimana kabarnya Pak Johan? alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak sehat ya. ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Karena di masa-masa kayak gini Amin. kita juga harus tetap jaga kesehatan kan Pak ya. Jadi gini nih Pak, kan banyak nih Pak yang request tentang cerita-cerita mistis-mistis kayak gitu. Jadi kita nih milih Pak Johan sebagai narasumber kita. Karena kami ngerasa itu pengalamannya Pak Johan itu udah banyak banget gitu Pak. Dan kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak kerja di sini itu Bapak kerja di mana ya Pak? Sebelum di sini saya ikut di perhutani di Oh, tempat menggergajian kayu. perhutani cepu kan Pak? Heeh, sama Oh, di cepunya. jadi apa Pak kalau boleh tahu? Dulu bikin kursi, Oh, bikin meja. terus waktu ada open recruitment langsung ke sini gitu Pak? Iya, Atau langsung daftar di sini jadi bener kan Pak Johan di sini dari mulai tahun 2007 kan? 2007, Udah lama mulai banget tuh. Agustus 2007. Waktu pertama itu maksudnya kayak Bapak ini orang pertama atau sebelumnya udah ada gitu Pak? Sebelumnya kan sudah ada dari PPSDM Migas. Dulu bukan PPSDM, dulu apa di Migasnya itu kebetulan orang tua saya juga Oh, security di sini. oh, jadi meneruskan gitu kan Pak Iya, ya istilahnya ya Pak ya? Wah, kayaknya ini pengalamannya Pak Johan ini banyak nih kalau dari 2007 ya. Sedangkan kita aja yang baru masuk aja udah punya pengalaman gitu loh Pak. Pasti kan Bapak kan banyak lah ini pengalamannya. Pak, Bapak pernah nggak sih Pak ngalamin kayak peristiwa-peristiwa horor gitu Pak di sini Pak? sebenarnya kalau pengalaman seperti itu hampir semuanya teman-teman security pernah mengalami, bukan Hmm. saya saja. Kalau Jadi awal-awal biasa kan namanya baru kerja mm, dulu mungkin sering kayak dikenalin dulu gitu nggak sih Pak? perkenalan, mungkin di lokasi-lokasi, entah itu di kampus atau di asramanya sendiri. Oh, banyak nggak sih Pak? Maksudnya kayak sering nggak sih Pak gitu? Ya nggak sering. Mungkin pas jaga malam atau Oh, sore, tapi nggak terus pas jaga harus oh diganggu iya, nggak. ya Jadi cuman nggak, kayak iya, say hello gitu ya Pak iya. ya. Say Kalau hello udah awal-awalnya sering, tapi lama-lama ya biasa gitu udah Pak. biasa. Terus kalau di antara kita boleh tahu nggak sih Pak kayak ceritanya itu apa gitu Pak? Kalau saya pribadi itu mungkin hanya suara-suara, Hmm. suara-suara kayak suara orang manggil itu di waktu patroli Hmm. berdua itu malam di kata dua suara cewek. Manggilnya kayak Pak Cuan gitu atau gimana Pak? Enggak, Oh, manggilnya saya cuma pikir manggilnya kayak Pak Cuan gitu manggil kan? ya manggil mas mas gitu. Oh, Mas. Tapi cewek di Vetra 2. Mm-mm. Terus Terus di terus lagi Pak? laundry di bagian cucian Oh, oh ya ya itu ya tahu tahu Pak. sama Itu juga. sama hanya suara-suara aja. Oh, kalau yang Kalau sosok penampakan alhamdulillah jangan. alhamdulillah ya Allah. Jangan Amin pokoknya. jangan Pak Iya, astagfirullahaladzim. Jadi kayak cuman suara-suara manggil Mas suara-suara Mas aja. gitu ya. Suara. Oh, oke oke Pak. Terus di antara
peristiwa-peristiwa yang pernah Bapak alamin tuh ada nggak sih Pak yang satu gitu peristiwa yang bener-bener kayak membekas gitu loh Pak? Nggak ada, nggak Nggak ada. ada. Karena semua sama gitu ya Pak ya? Semuanya sama. Jadi Oh, pengalaman pengalaman teman-teman security itu hampir semuanya sama. oh hampir Pernah semuanya sama. diganggu. Ya mungkin iseng lah, dia iseng. Oh, Pengen ganggu teman-teman iya. dari security. Atau mungkin biar nanti security-nya ngantuk gitu Pak, biar nanti melek gitu kan Bisa Pak. jadi seperti Iya, itu, kayak bisa jadi. aku mau ngebantu nih biar mereka semua nggak tidur gitu. Bantu jaga Iya, biasanya. bantu jaga, bantu jaga. Iya. Terus kalau dari teman-temannya Bapak itu ada nggak sih Pak kayak Bapak pernah dapat cerita gitu tentang sesuatu Iya yang ada teman-teman, cerita dari teman-teman yang security sendiri juga sering itu teman-teman. Kayak pernah di apa, kayak anak kecil gitu oh, main padahal di sini kan nggak ada anak kecil, cuma iya. mahasiswa. Dulu kan di sini dari 2007 saya masuk sama teman-teman itu kan pekerja semua. Hmm. Oh, Jadi dulu belum ada pekerja, yang itu ya Pak ya? nggak, belum ada Heeh. yang untuk umum, belum ada. Ya anak-anak kecil gitu Pak Ada kayaknya. anak-anak kecil main. Itu Oh, biasanya maghrib itu, oh maghrib-maghrib. maghrib pas maghrib. Iya sih Pak, biasanya kan kalau di sini kan kayak Hmm, pamali maghrib-maghrib gitu kan Pak, nggak boleh ada aktivitas apa-apa nanti kalau mm-mm. kenapa-kenapa gitu kan Pak. Berarti yang sebenarnya yang ngeganggu itu nggak ada gitu ya Pak ya? Nggak ada. Oh, terus Bapak pernah nggak sih Pak kayak dapat cerita dari teman-temannya Bapak gitu? Karena Bapak kan belum pernah dilihatin secara langsung kan ya Pak ya? Mm-mm. Pernah nggak Pak? Maksudnya kayak dapat cerita dari teman-temannya Bapak kayak dilihatin secara langsung gitu? Mau di asrama, mau di kampus gitu Pak? Kalau teman-teman pernah pengalaman dilihatin langsung itu, yang posisinya yang itu di Viatra 3 yang sekarang dibangun gedung restorasi itu kan paling pojok, Oh iya iya iya. paling pojok itu pernah orang jalan, Hmm, hmm, hmm. kalau nggak salah itu bajunya putih, Oh, wow. bajunya putih, tapi ya nggak apa-apa, itu Oh, cuma iya, anu aja, iya, nggak apa-apa, iya, kembali ke manusianya iya sendiri. kembali ke Ya, manusianya sendiri gitu ya Pak ya. yang penting jangan ngelamun, jangan Iya. jangan macam-macam lah. Di jadi di restorasi itu ya Pak ya, yang Iya, baru itu iya, kan yang Pak? di restorasi yang paling pojok Hmm, berbatasan dengan PPSDM itu. hmm, hmm, hmm. Gitu. Oh, wow, wow. Tapi kalau saya pernah kan kayak biasanya kan saya kan siang-siang ke sana itu kan Hmm. enggak alhamdulillah nggak ngerasa apa-apa Pak Ya siang-siang. Soalnya mungkin jangan, karena siang-siang kan ya Pak ya. semoga jangan sampai Iya, diganggu lah. berrelasi ya Allah. Semoga semoga kita baik-baik saja teman-teman. Ini banyak, kalau banyak doa aja, Iya, banyak doa. yakin aja. Terus eh wujudnya itu yang paling serem tuh apa Pak di sini Pak? Wujud paling serem itu, kalau wujud saya alhamdulillah sampai sekarang jangan ya, jangan Mm-mm. sampai, Jangan jangan Om. Jangan jangan. jangan sampai di depan saya. Tapi kalau Serem teman-teman juga ada, gitu Pak. teman-teman ada itu kadang kayak orang besar, Oh, orang orang besar gitu. orang besar. Oh. Ah, tapi Wow. kalau saya, kalau wujud saya juga nggak mau. Iya Pak. Ya Allah, amit-amit ya Allah. Maksudnya kayak Ah, oh kalau suara itu masih kayak it's okay lah gitu ya. Tapi kalau kalau udah suara wujud kan itu kita mungkin mikirnya kan, iya. alah mungkin kamar Iya, kamar sebelah kalau sini udah wujud soalnya udah nyalain nge-freeze apa banget gitu gitu. kan Pak. Udah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Mau Mm-mm, teriak juga pasti kan bingung gitu kan. mm-mm. Wow, semoga Pak Juan jangan ya Pak ya. Jangan, semuanya jangan. Iya, semoga semuanya juga jangan ya Pak ya. Terus eh ini nih Pak, kan tadi kan Bapak kan ngobrolin masalah restorasi nih Pak. Mm-mm. Seperti yang kita tahu tuh di restorasi itu kan sebelumnya kan bukan tanah kosong kan Pak. Tanah kosong, Kayak tanah ada kosong. ya maksudnya kan tetap ada tuh kayak pohon-pohonannya itu kan Ya Pak yang pohon mangga, heeh, pohon mangga, sama pohon-pohon yang lain itu Pak. pisang banyak situ dulu. Kalau boleh tahu di situ tuh sebelumnya itu apa sih Pak? Ada sesuatu apa sih Pak di belakang situ? Ya tadi itu yang saya sampaikan tadi. Kayak teman-teman pengalamannya kan ada orang jalan itu, Mhm. sosok
baju putih itu main-main lah mungkin di situ. Dia sebenarnya juga sama seperti kita, cuma kita kan nggak bisa ngelihat. Iya, tapi dia bisa ngeliat kita gitu kan. Nah kita bisa ngelihat ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya Pak, bingung Pak nanti kalau aduh penuh nanti ini kayaknya. Penuh. Ya di situ cuma itu yang pengalaman teman-teman. Mungkin bisa dibilang ya kayak orang Belanda mungkin loh ini mungkin kalau pemikiran teman-teman seperti itu. Kalau anak-anak kecil juga ada maghrib pernah teman-teman itu pernah lihat. Anak kecil seumuran berapa Pak? Anak kecil itu kan Anak kecil mungkin ya mas kecil TK, tapi kan nggak mungkin ada di sini. oh iya iya sih Pak, maksudnya kayak anaknya siapa juga gitu kan Pak. Di sini dulu pekerja juga nggak boleh bawa keluarganya di dalam asrama. Oh, belum boleh ya Pak Kan ya? nggak boleh tidur di sini keluarganya, harus di luar. Terus habis itu ada lagi nggak Pak di P3 tuh? Kalau kejadian ya itu aja. Itu aja. Mungkin biasa perkenalan. Kalau di tempat gym? Tempat gym sama. Sama kayak gitu? Iya. Ada cerita nggak Bapak tentang tempat gym itu Pak? Tempat gym pernah. Itu waktu saya main, dulu kan nggak pakai tempat gym itu. Iya. Dulu tempatnya untuk kayak gudang gitu. Terus ada meja, tenis meja. Saya main situ pernah. Itu sama teman saya, security itu, Pak Teguh namanya. Itu juga kita main tengah malam jam 12 atau setengah 1. Bapak kok main tengah malam kenapa sih Pak? Kan pas Saya pulang yang kerja. merinding gitu loh Pak. Pas pulang kerja daripada pulang, alah mending olahraga dulu malam-malam. Nah itu seperti yang tadi saya sampaikan, ya kayak ada orang lewat gitu. Ya kirain security masa pakai baju putih. Saya diem, teman saya juga setelah itu ganti saya yang di posisi teman saya itu ganti teman saya ngerti. Akhirnya begitu udah lama akhirnya keluar dari situ baru cerita di depan aula Viatra 3 itu kita cerita-cerita, tapi juga melihat sosok putih tadi jalan. Nah itu pertama dan terakhir mungkin saya melihat Pak, semoga itu. terakhir itu Pak. Terus waktu pertama kali ngeliat itu Bapak kayak Tak kirain security, loh masa security pakai baju putih, saya untung Bapak masih berpositif thinking gitu ya Pak ya. Kalau masih mungkin positif kalau saya itu. kayaknya saya udah teriak Pak, udah kayak lari gitu. Kan Kayak ada gitu. teman-teman juga, Iya. jadi nggak punya pikiran macam-macam. Nah, akhirnya teman saya yang juga ngerti, ngelihat juga. Ya wes, akhirnya keluar. Kita berdua keluar sama teman-teman keluar. Terus temennya Bapak juga tenang gitu Pak ngelihatnya maksudnya Iya, santai. Santai. Terus Temanku itu sering naik gitu. Temanku yang satu itu sering. Kayaknya boleh nih Pak, part 2 nanti temannya Pak Juan nanti ini. Nanti Bisa, mungkin bisa. diajak cerita-cerita lagi. Terus itu sering itu. ada lagi nih Pak, kan tadi kan kita kan udah ngomongin yang di asrama nih Pak. Sekarang pengen ngomongin yang di kampus Pak, yang tentang Gedung Subroto Pak. Ada cerita apa di balik Gedung Kalau Subroto itu? Subroto sebelumnya Gedung Subroto itu juga sebelum dibangun gedung itu ya kan gedung baru. Ya yang temanku tadi yang tajak main tenis meja tadi itu juga pernah di belakang itu kayak melihat apa musang putih. Musang kan umumnya coklat atau coklat kehitam-hitaman, itu putih di belakang itu di dekat kantin. Oh di wing Pak berarti Pak? Di kantin. Oh di dekat kantin. Itu musangnya putih. Terus musangnya gimana Pak? Ya nggak lari, biasa jalan. Padahal ada temennya Bapak gitu kan? Jalan biasa jalan. Jalan biasa gitu? Jalan biasa arah ke ini. Naik ke mana? Sekarang gedung arsip itu. Dulu kan belum ada gedung arsip. Dulu arahnya ke situ. Ini gedung arsip kan baru. Terus kalau gedung Subroto itu biasa kayak suara-suara tadi. Padahal gedung Subroto kan baru Pak.
Baru. Baru tapi tetap masih ada gitu ya, Pak, ya? Masih. Di mana-mana tempatnya ada, itu. Padahal baru gitu loh. Terus gimana, Pak, yang lanjutan yang putih tadi itu, Pak? Ya wis itu hilang sendiri. Hilang sendiri gitu? Arah naik ke itu, belakang itu kan makam kampung itu. Heeh. Larinya ke arah situ, ya nggak lari jalan ke situ, Iya, terus hilang. oh. Terus temannya Bapak juga? Terus diem terus namanya orang patroli kan, Oh 2 iya. orang. Ya Temannya saya, Bapak diem gitu ya? iya, terus diem. Itu. Kok bisa ya temannya Bapak kayak tenang gitu loh, Pak? Ya mau Enggak. gimana lagi, udah tahu di depan itu apa, Oh, dilihatin terus, mikirnya kucing tuh. Enggak seperti kucing, musang, tapi putih Oh, sering nggak di sih, Pak, kampus. musang itu lewat? Maksudnya kayak Jarang itu kalau musangnya, jarang itu, jarang? jarang Oh, berarti keluar. nggak cuma sekali dong, Pak, kalau Heeh. jarang tuh? Wow, Mungkin itu keluarnya entah apa itu, bulan apa nggak tahu. pertanda apa, Pak, biasanya kayak gitu, Pak? Ya nggak Nggak ada ada? Oh tanda-tanda. ya, ya cuman lewat aja Coba biasa gitu numpang mungkin, lewat mungkin, ya mungkin main-main numpang lewat. aja. Jalan pintas mungkin, Pak, ya. Heeh. Terus kalau yang Subroto gimana, Pak? Subroto ya itu pengalaman itu kayak orang naik apa, orang kayak bersihin ruangan tuh, nata ruangan, pindahan itu. Itu kayak geser-geser meja pada tengah malam. Itu pun gedungnya belum jadi. Jadi gedungnya belum jadi. Waktu masih pembangunan Masih Subroto berarti, Pak, pembangunan, ya? ya. Itu. Terus waktu Ya, tahu ada yang geret-geret kayak gitu, apa sih bahasa Indonesia, narik-narik kayak gitu? ya diem. Di situ Diem? kan juga ada penjaganya. Heeh. Penjaga proyek Gedung Subroto dulu juga ada. Jadi kita selalu kerja sama penjaga itu. Nah, kita akhirnya juga, nggak ada orangnya kok, ada narik-narik. Kita lihat ya nggak ada. Oh, Jadi dilihat teman-teman sama penjaganya nggak ada orang. Ya itu hanya biasa seperti dulu itu. itu Subroto itu bangunan apa sih, Pak, sebelum jadi gedung? Nggak ada lapangan, Oh, lapangan. jalan. Dulu jalan lapangan upacara itu. Oh, Dulu lapangan upacara dipakai lapangan kalau mahasiswa upacara di situ. oh. Terus sekarang dibangun gedung Subroto. Terus eh, kemarin saya juga dengar-dengar ada cerita katanya pekerja proyeknya kayak Ya, yang sama. itu loh, Pak, yang apa sih besi-besi apa sih, Pak, Ya kemarin tuh besinya yang kayak kayak jatuh naik sendiri, naik turun naik sendiri turun sendiri ya. gitu, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Itu dari ini orang yang lembur di situ, kayak pekerjanya proyek itu. Jadi besinya itu bisa naik, bisa turun sendiri. Itu info yang dari Yang dari pekerjanya. pekerja itu. Iya. Terus pekerjanya waktu tahu itu gimana, Pak? Diem, Ya, lari diem atau ya, malah dilihat diem gitu? temenggengen ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya dilihatin terus, udah nggak gerak, baru bisa ngomong. Oh, oh, berarti emang kita ditahan di situ ya, Pak, ya, biar kita ngelihat gitu. Mungkin mungkin mereka cuma mau ngomong, kamu lembur, kamu capek, kamu mending pulang aja deh Bisa daripada jadi nanti seperti itu, ngawur gitu kerjanya. diingatkan. Sebenarnya niatnya baik mungkin, Pak, tapi cuman kenapa gitu loh. Lah, Caranya kenapa begitu? Terus selain itu ada lagi nggak, Pak? selain itu, ya pengalaman kemarin, ya seperti itu aja, Bu. Seperti Oh, yang ada di pos di asrama. kalau kalau dulu kalau biasanya nih, Pak, kalau saya ya, Pak, saya kan kalau Hmm. ngebangun rumah tuh kayak di bawahnya nanti dikasih kayak apa? Kayak kendi, terus nanti sama telur, sama bunga-bunga dan kawan-kawan nanti ditimbun di dalam di bawah rumah gitu, Pak. Kalau kalau di sini tuh Kalau gimana, Pak? di sini sama, di sini tetap tradisi kayak tradisinya orang Jawa tetap sama. Kalau Oh. setiap bangun rumah atau bangun gedung, tetap pasti ngasih syukuran ke tempatnya itu. Syukurannya juga sama, Pak? Iya, bancaan, Beneran gitu. Oh. bancaan ambeng gitu. Oh, alah. Terus yang kalau eh di kan kemarin saya kan di lab belakang itu kan, Pak. Lab mana? Lab lindung lingkungan. Yang di asrama itu? Iya, yang di asrama itu. Kan di situ kan langsung tembus ke PPSDM itu kan, Pak. Belakangnya itu kan. Nah, terus di situ tuh kayak saya ngelihat ada banyak bunga-bunga kabar. Di situ ada makamnya nggak, Pak?
Di pojokan ada, tapi di PPSDM-nya bukan di asrama. Iya di PPSDM bukan di asrama Pak. Di PPSDM, di lingkungan PPSDM itu memang ada makam. Oh, Tapi terus bukan di asrama loh itu. itu ada cerita nggak Pak tentang Ya makam itu itu? makam itu kan kalau setiap tahun untuk apa? Kayak semacam sedekah bumi gitu. Jadi menghormati leluhurnya di situ. Tapi Oh. makamnya memang itu ada di dalam lingkungannya PPSDM. Bukan di lingkungannya asrama Fiatra, bukan. Itu memang dari dulu itu. Berarti pusatnya di PPSDM situ Pak? Kemungkinan besar di situ. Soalnya kan kita berdekatan asrama sama PPSDM kan. Oh iya iya juga. Berdekatan. Iya. Bisa juga di situ. Wow. Terus ada cerita lagi nggak Pak tentang makam itu Pak? Ya kalau cerita makam itu kan memang kalau setiap tahun ada ini sedekah bumi. Terus? Kayak di belakang kampus itu kan ada juga makam. Itu sama. Jadi setiap tahun pasti ada kayak penghormatan leluhurnya, leluhur daerah situ. Itu pasti ada. Jadi sedekah bumi. Mungkin kalau di desa-desa tempatmu mungkin kayak habis panen gitu sedekah mungkin bumi, ada. iya pas sedekah bumi itu panen Pak, kayak Tapi di setahun sini kan enggak. setahun 2 kali gitu, tiba-tiba kayak kalau di sini kan nyebutnya kayak gas desoan gitu loh Pak. Gas desoan itu ya nanti kalau udah panen nanti kita kayak nanggap nanggap dangdut biasanya kayak gitu di sini Pak. ada sama ini sedekah bumi atau bersih desa gitu loh. Bahasanya Tapi bersih beda desa. lagi kan Pak maknanya? Iya, tapi niatnya sama. Oh niatnya Menghormati sama, leluhur daerahnya itu. Kalau di asrama di kampus Menggung sana belakang makam itu. Kalau di ini PPSDM itu memang di situ ada makam. Kalau nggak salah makamnya itu ada kalau nggak salah 2. Oh 2. Jejer gitu ya. Pak? 2. Kalau nggak salah loh. Seingat saya 2 di situ. Bapak pernah ke sana Pak? Pernah. Ya pernah di situ main ikut sedekah bumi gitu. Kalau nggak salah 2 itu berdampingan. Ada kayak tanda khususnya nggak Pak dari makamnya itu? Nggak ada. Ya kayak makam biasa gitu ya Pak ya? Jadi memang itu dipager, kasih pager sendiri sama PPSDM. Dirawat kok itu makamnya. Oh berarti orang PPSDM juga tahu gitu Pak? Tahu. Tahu. Memang dirawat sama PPSDM juga itu. Terus tempatnya pojok kok, pojok sendiri. Terus Pak kemarin kan saya juga dengar ada cerita tentang yang di kilang-kilang PPSDM itu loh Pak. Mana? Kilang mana? Yang di belakang, yang itu yang lewatnya lewat belakang asrama ini bisa langsung tembus ke itunya. Makamnya. Yang katanya ada yang kayak ada yang suatu mistis-mistis di antara kan katanya itu apa sih Pak? Tapi saya ingatnya kilang gitu Pak, tapi nggak tahu itu namanya apa gitu loh Pak. Kalau deket yang jejer-jejer terus pintu nanti situ, yang di ujung itu yang paling itu loh Pak. pintu di situ kan memang dekat dengan makamnya yang di dalam PPSDM itu. Memang dekat itu. Lewat situ dekat daripada kamu muter lewat depan, dekat lewat sini. Malah dekat lewat situ. Iya, ada cerita enggak Pak di itu? Nah, di PPSDM-nya aku nggak pernah denger yang gimana-gimana ya di situ. Cuma di sini di PPSDM situ saya pernah ikut sedekah bumi. Acara sama teman-teman ikut ke sana. Ikut. Terus di belakang kampus juga pernah ikut acara seperti itu, sedekah bumi. Jadi menghormati leluhur yang ada di situ. Pak, kan saya kan itu kan, saya kan nggak pernah kuliah di Wing Timur kan Pak. Wing Timur. Nah, kalau di Wing Timur itu ada cerita apa sih Pak? Kan Wing Timur itu kalau nggak salah yang itu loh Pak, yang jalannya yang di kayak di koridornya terus kayak kanan kirinya itu isinya kayu-kayu semua itu loh Pak. Bentuk biasanya kan kelas kan tembok gitu Pak. Nah, itu dia tuh kayak kayu-kayu dan itu tuh kayak gelap gitu loh Pak. Wing Timur yang sebelah mana? Yang sebelah gininya sininya lah Pak. Waktu kita naik tangga, belok kiri. Tembusan sama Subroto Pak. Gedung Wing Timur. Iya.
naik Naik lantai naik yang lantai 2. tangga yang tengah. Tangga iya tengah. Yang tengah itu bukan lab bahasa dulu ya? Enggak. Nggak tahu Pak namanya apa Pak. Bukannya lab bahasa atau lab Iya itu ya? intinya di situ Pak, yang nanti dia kayak kanan kirinya itu biasanya kan tembok, tapi dia kayak Hmm. kayu gitu Pak, kayu sepanjang jalan gitu loh Pak. Memang kan bangunan lama itu. Ya itu kayak mencekam itu apa Pak, ada sesuatu apa di dalam situ gitu loh Nah, Pak. kalau di Wing Timur sendiri belum pernah saya. Oh belum pernah Belum Pak. pernah kalau di Wing Timurnya. Soalnya teman saya kemarin tuh kayak cerita ada waktu mereka lagi identifikasi apar buat tugas gitu kan Pak. Heeh. Nah, itu kan lantai satunya kan dikunci semua Pak. Jadi kami harus lewat dari Lewat lantai atas. 2 Iya. lewat atas gitu kan. Nah, kayak tibanya mereka lagi identifikasi apar tuh ada yang ngebanting pintu Pak. Padahal kan pintunya kan dikunci semua Heeh. gitu. Pernah nggak Bapak kayak gitu waktu di wing Kalau di Wing Timur nggak pernah saya. Nggak wing pernah. utara barat? Pernah. Nggak pernah juga Pak. Nggak pernah. Ya mungkin suara-suara itu. Cuma suara-suara aja. Ya yang teman-teman, Wow. mungkin pengalaman teman-teman ya itu kayak tadi musang Mm. di belakang itu biasa. Dan saking biasanya sampai kayak ngeliat kayak oh Kok ada musang, kucing apa musang dilihat terus musang, tapi kok putih gitu. iya iya. Terus ada lagi nih Pak, gedung Graha Oktana. Graha Oktana kan bangunan baru Pak. Jadi Mm-mm. otomatis kan sebelumnya pasti bukan itu kan bangunannya. Kalau Dulu boleh kan tahu itu apa sama Pak? aula, Aula. aula dulu, Sebelum jadi aula. aula dulu emang itu aula, terus Heeh. yang samping itu sebelumnya aula itu ada kayak lab, sama lab, Mm-mm. lab komputer juga dulu di situ ada, Oh. ada lab komputer itu terus ada lab apa lab instrumen atau enggak salah di situ juga dulu Mm-mm. sebelum dibangun itu. Itu Pak, sebelum sebelum jadi Graha Pak. Dengar-dengar jadi mau jadiin asrama mahasiswa juga Pak di situ Pak. Dulunya Heeh. dulunya tapi itu kan sebelum saya masuk itu Oh, cerita-cerita sebelum masuk. ceritanya Kalau orang-orang boleh tahu ceritanya dulu, apa Pak ini Pak? cerita orang-orang Oh dulu Pak. itu kan memang itu dibangun untuk asrama Heeh. katanya orang-orang PAM dulu, terus nggak jadi itu kan tempatnya seperti itu. Bekas apa sih Pak? Gerak tanah. Gerak tanah dulunya kayak itu loh, tempat untuk langsir kereta, dulu ada rel kereta di Oh, situ. oh, heeh, heeh, heeh. Dulu itu Oh, jadi tempat bekas itu. untuk langsir kereta, mana Hmm. nurunin barang, bongkar muat barang gitu. Terus kenapa Pak kok nggak jadi Pak? Ya mungkin ada sesuatu mungkin Oh gitu. iya ya mungkin ada sesuatu Pak yang Heeh. membuat yang menjadi pertimbangan orang banyak buat nggak ngejadiin itu jadi asrama kan Pak. Waduh, nggak kerasa nih kita udah ngobrol lumayan banyak nih sama Pak Juan. Jadi Pak Juan kalau haus bisa minum dulu Pak, Iya, nanti aja kopi, nyantai. minum kopi dari produk kami Pak, Produknya dari mahasiswa. ya produknya mahasiswa Pak. Jadi kan kami juga punya proker nih Pak, kayak ngebuat makanan dan minuman itu, dan salah satunya adalah Kata Coffee gitu Pak. Jadi Kata Coffee ini ada 2 varian nih Pak, ada kopi susu, juga ada kopi coklat gitu Pak, dan kita juga bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau jelas nih kan. Soalnya kan ya di sini kan kita juga nggak cuman mengutamakan kualitas, tapi juga kita mengutamakan harga gitu Pak. Oh, yang penting Biar terjangkau. iya yang terjangkau Pak. Nanti kalau Bapak mau Kata Coffee juga bisa kok Pak di Pem Corner itu Pak. Kita jual di situ juga. Bisa diminum Pak, silakan Pak. Ayo apa aja. Ah, masih mau ngobrol-ngobrol dulu nih kayaknya Pak Johan nih. Jadi, nah kita udah selesai nih cerita-ceritanya, kita akan menuju ke sesi selanjutnya nih. Jadi sesi selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah, jadi di sini itu kita akan memberikan satu kalimat kepada Pak Johan, dan kemudian kalau memang itu terjadi maka Pak Johan akan bercerita tentang faktanya apa. Kalau memang itu tidak terjadi maka Pak Johan akan berkata kalau itu adalah mitos gitu.
Dan ini mitos atau fakta ini juga kita ambil dari cerita-cerita yang sering kita dengar deh dari teman-teman kita, dari awal kita masuk itu adalah kayak beberapa di sini tuh yang baru baru saya masuk itu kayak itu tuh gini 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 gini. Nah, daripada kita penasaran, langsung aja kita ke sesi mitos atau fakta. Yeay. Nah, mitos atau fakta yang pertama nih, Pak. Soal apa ini? tentang tentang asrama sama kampus, Pak. Jadi yang pertama nih, Pak. Asrama itu bekas makam orang Belanda atau enggak, Pak? Tidak. Enggak. Kalau menurut saya tidak. Jadi ini mitos nih, teman-teman. Siapa yang sukanya ngomong asrama ini bekas makam nih? Bukan So, enggak. bekas apa, Pak, berarti, Pak, Enggak. asrama Ya ini? memang asrama. Memang asrama ya? Memang dari dulu jadi asrama. Kalau boleh tahu, Bapak tahu nggak? Maksudnya kayak teatra itu artinya apa, Pak? Wah, kalau Viatra enggak tahu Nggak tahu saya. ya, Pak, ya? Emang dari dulu sebenarnya emang udah Memang saya dibuat sebelum setelah masuk sini udah namanya sudah udah Viatra. teatra Iya. gitu ya? Oh, oke oke. Jadi itu mitos ya, teman-teman. Terus yang kedua nih, Pak. Eh, noni Belanda di asrama itu ada nggak, Pak? Noni Belanda. Kalau apa namanya pernah dilihat Mm-mm. itu di belakang Di belakang mana, Pak? di Kata 2. Teatra dua yang oh berarti yang hadap Ada tembok itu, memang Pak, hadap tembok. Ada di situ, Pak. ada. Oh, terus ada cerita nggak, Pak, tentang itu? Ya cuma lihat itu aja teman-teman. Oh, ngelihat Ya, itu. jadi Hmm. noni. Oh, oh iya, Pak, Dulu kalau kan boleh pernah terkenal itu noni. kalau boleh tahu nih, Pak, kan di situ kan ada bekas pos itu kan, Pak, pos buat pintu samping kalau nggak salah itu kan. Ya dulu memang Iya, pintunya situ. kenapa kok udah nggak dipakai lagi, Pak? Nah kalau itu dipakai mahasiswa berangkat kuliah kan lewat pasar. Oh, Kan nggak itu langsung tembusnya maksudnya pasar. maksudnya Enggak emang kok ditutup dibiarin ya. terbengkalai gitu kan jadi tambah Itu dulu pos, heeh, terus berhubung sudah pintunya sudah nggak dipakai, mhm. kalau lewat situ nanti mahasiswa berangkatnya kan Ngobrol-ngabrik pasar nabrak nanti, Pak. pasar. Iya iya iya, Akhirnya ditutup. heeh. Itu diganti untuk tempat ganti kostum kalau main voli itu loh, bola Heeh. voli. Itu ada cerita nggak, Pak, di itu? Kalau di situ saya nggak pernah. Teman-temannya Bapak? Mungkin teman-teman ya itu kayak orang-orang cewek di situ Mmm, gitu. oh, berarti yang noni Belanda di asrama ini emang ada ya, Pak, ya? Ada di belakang. Mmm, Teman-teman sering lihat di belakang. belakang. Jadi ini bukanlah Mungkin mitos, noninya di teman-teman. PPSDM main ke Iya, sini. mungkin Pengen mungkin kuliah paling. pengen kuliah kan nggak cuman kita yang mau menuntut ilmu kan ya, Pak, ya, karena Pengen kuliah. iya pengen kuliah kan mungkin kan bisa jadi nanti ilmunya diterapin di sana gitu kan, Pak, nanti gitulah. Terus yang selanjutnya nih, Pak, mitos atau fakta? Anak kecil atau remaja pakai baju merah di V5 atas? Kalau dipakai baju merah nggak ada. Anak kecil ada di Anak kecil lapangan ada? tenis. Oh, di lapangan tenis? Heeh. Malah di lapangan tenis, Ini di teman-teman. belakangmu, Malah di belakang kita, teman-teman. di belakangmu Ada di cerita lapangan apa, tenis. Pak? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi awal-awal. Memang pernah ada yang melihat Mhm, sosok anak-anak yang main di lapangan tenis itu. mhm. Ya itu, kalau pakai baju merah enggak. Oh, tapi ada kan, Pak? Ada cerita nggak, Mungkin Pak? pas Mungkin dilihat pas pakai baju merah besoknya ganti lagi kan nggak tahu. oh, iya iya. Kok Bajunya banyak kok paling. gitu ya? Mungkin mungkin dia wardrobe-nya banyak juga nih. Bajunya Koleksi gonta-ganti, ya. koleksi. Ada nggak, Pak? Bapak ada dapat cerita nggak, Pak, yang di V5 tuh ada apa gitu, Pak, Pak? Kalau di V5 kemarin yang siapa? Yang tukang bersih-bersih itu Mhm, juga pernah kayak orang jalan gitu di orang kamar jalan. mandi ya. Kamar mandi mana, Pak? Kan kamar mandinya kan ada Di 2 depan atas ya depan atas depan. atas depan. Pak, saya sering pakai kamar mandi atas depan, Pak. Tolong, Pak. Besok pakai yang belakang aja lah. Loh, Tapi ya nggak soalnya apa-apa kok. soalnya saya ngerasa itu malah malah depan itu yang aman daripada Yang yang aman belakang gitu, ya. Pak. Ya berarti aman depan. Mungkin pas orangnya main situ. Heeh. Pas kamu ke situ orangnya udah nggak di situ. Iya, ya mungkin
Tapi saya sering mandi tengah malam gitu Pak Nggak di apa-apa, situ. nggak apa-apa Saya itu. sama teman-teman saya gitu kan kalau misal jam-jam biasa tuh kan kayak ngantri, jadi mending mandi di tengah malam gitu. Nggak apa-apa. Orang jalan gitu ya Pak ya? Ya kan masuk keluar masuk gitu. Oh, masuk Tapi masuk. nggak apa-apa. Hmm. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah belum belum diganggu dan Jangan semoga sampai, jangan sampai gitu ya Pak ya. jangan Soalnya sampai. bingung juga nanti saya mau ngapain gitu kan masa. Nggak apa-apa, di sini aman kok. Iya iya. Terus ada lagi nih Pak, mitos atau fakta. Ini yang yang saya pertama kali dengar Pak waktu saya masuk sini, saya udah disodorin sama cerita itu Pak. Soal mahasiswa yang gantung diri di 2218. Nggak ada itu, Nggak ada Pak. nggak ada. Terus kenapa Pak itu kok ditutup gitu Pak? Nggak, saya masuk sini juga nggak pernah ada itu orang seperti Oh, itu. berarti emang Kejadian itu sengaja nggak ada. ditutup mungkin Heeh. untuk gudang gitu kan Pak ya? Mungkin untuk gudang CS-nya itu Oh, loh. oh, oh. Jadi teman-teman itu yang di 2218 itu mitos ya, tolong berhenti menyebarkan cerita itu. Kayak masa iya baru masuk udah dikasih tahu, "Oh, di Enggak, selama di 2218 sini tuh nggak ada." pernah ada itu seperti itu Ya kejadian soalnya saya itu. baru masuk itu udah diginiin, Pak. Tahu nggak sih di 2218 tuh ada yang gini 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 gini. Kayak gitu, Pak. Jadi, terus mereka juga bilang kamarnya tuh nggak pernah dibuka gini, gini. Jadi mungkin itu fakta gitu kan. Terus makanya mumpung ada sesi ini kita kupas saja di sini. Ternyata emang nggak ada Nggak kan, ada. Pak. Kalau selama saya di sini nggak ada. Hmm. Jadi nggak ada nih teman-teman. Berhenti ya kayak gitu. Serem banget serius masa iya. Soalnya kan dulu kan apelnya kan di sana Pak di depan P2 gitu kan Di Pak. Terus tiap lapangan basket itu. iya tiap tiap kayak apel di situ tuh kayak udah nunjuk-nunjuk itu kamarnya di situ gitu kan Heeh. Pak. Sedangkan kan kayak kalau di sini kan nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu. Kalau habis nunjuk-nunjuk harus digigit dulu terus digigit-gigit terus kayak liurnya tuh kayak dibuang gitu kan Pak. Terus ada lagi nih Pak, mitos atau fakta. Suara anak kecil di V1. Kalau di PS1 nggak pernah ada suara anak kecil. Adanya suara apa, Pak? Ya orang manggil itu yang Oh, kayak yang tadi itu, Pak, yang yang manggil manggil itu. manggil. Kalau anak kecil nggak pernah di situ. Soalnya kalau nggak salah tuh, saya tuh dapat ceritanya itu dia lagi mandi kalau nggak salah, Pak. Lagi mandi terus kayak dipanggil gitu. Kalau nggak gitu berarti ada orang lagi mandi gitu, Pak. Agak Ya kalau samar-samar anak juga kecil sih, Pak. nggak pernah gitu. Tapi di kamar mandinya atau emang di V1-nya itu, Pak? Kalau di suara-suara itu yang manggil nggak kayak anak kecil nggak. Orang Hmm. dewasa kok suaranya. Tapi Oh. cewek. Oh, cewek ya, Pak, ya? Waduh, malah cewek nih teman-teman bukan padahal V1 kan tempatnya laki-laki, Pak. Ya makanya itu yang manggil kok cewek kan Heeh, aneh. melakukan aduh, berarti ini bakal bakal kelihatan banget nih soalnya kan cewek Tapi gitu loh. nggak apa-apa. Bapak per Oh ya, Bapak pernah dipanggil loh ya? Iya, yang tadi kan Heeh, yang panggil-panggil. tadi itu kan, Teman-teman Pak. juga sering itu. Waktu awal-awal masuk sini kan Mhm, dulu mhm. sering. Tapi sekarang udah enggak, Udah enggak berarti? aman. Itu Pak, saya mau tanya juga Pak, jadi kan V8 ini kan baru dibangun juga kan Pak. Nah sebelumnya Mm. itu kan kayak taman gitu kan. Nah, saya dapat cerita dari teman saya, jadi malam-malam itu Lihat dia kan orang. lagi tidur ya ngelihat orang gitu, ngelihat orang lewat gitu sekelebatan gitu. 2 kali atau kalau nggak sekali gitu, Pak. Itu lagi malam-malam, siapa juga yang mau lewat malam-malam, dia kan lagi tidur posisinya kan, Pak. Terus Mm. bangun-bangun tiba-tiba ada yang lewat gitu. Itu emang bener ada nggak sih, Pak, di V8 tuh? Nah, menurutku mungkin itu kan cuma yang ada di asrama main-main gitu Oh, aja. Nah, ternyata memang suka menurutku, bermain-main juga iya. ya? Nah, menurutku yang mungkin ada yang di Viatra 2 sana, mungkin main di Oh, Viatra 8 atau di Viatra 5 mhm, mhm. Wah, itu. ternyata bukan cuma kita yang suka main-main keliling-keliling teater, mereka juga suka Terus dia keliling-keliling juga teater suka nih. main mungkin. Iya, olahraga juga, Nah, Pak. Mhm, mhm, mhm. Kalau berarti sebetulnya tuh di sini tuh sedikit tapi suka main-main atau emang nah, banyak gitu? mungkin sedikit cuma sering main-main Sering di main-main. mana-mana itu. Ya, sering main-main. Kelihatannya kan banyak. Sering main-main gonta-ganti pula itunya. Gonta-ganti Dress orang. code-nya, terus wujudnya. Wow, wow, wow. Terus ada lagi nih, Pak. Wah, kok di V4 ini, Mana? Pak? Mitos atau fakta nih, Pak? Kita lagi di V4, Pak, ini, Pak. Ini, Pak, mitos atau fakta wanita cantik berambut panjang di V4.
Di Vietnam nggak pernah lihat aku. Berempat. Teman-teman nggak. Soalnya Ngelihatnya ya di Vela 3 tadi loh. dapat cerita juga nih Pak. Wah, saya ceritanya kok banyak juga nih Pak. Jadi itu teman saya tuh cerita katanya di V4 itu ya kayak ada orang mandi tapi waktu ditunggu ternyata nggak ada gitu loh Pak. Kalau di V4 teman-teman nggak pernah. Nggak pernah. Oh mungkin Ya tadi kebetulan lo aja. main mungkin. Kebetulan aja gitu ya Pak. Kebetulan lagi pas main di terus sini. ngeliat aja gitu ya. Mungkin kayak peka gitu. Oh ya. Berarti belum bisa ditentukan nih guys ini mitos atau fakta karena bapaknya juga belum pernah nih. Ya semoga aja mitos gitu kan ya. Soalnya kan ini tag-nya di V4. Nangis saya. Terus ada lagi nih Pak. Mitos atau fakta mahasiswa gantung diri di V6 dan V5. Ini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi yang ngomong-ngomongin tentang gantung diri ini nggak ada ya teman-teman. Jangan suka bikin cerita-cerita yang aneh-aneh. Sama masuk nggak ada kan Pak? Kayak aman-aman aja kan Pak di sini. Oke, berarti yang gantung diri ini no guys. Biar nggak begadang Iya mungkin iya. Mungkin biar nggak begadang terus nanti kan jadi kan kayak diceritain kayak gitu-gitu gitu Pak. Terus terakhir nih Pak, mitos atau fakta makhluk tinggi di V2? Ada. Gitu. V2 mana Pak? Depan yang time corner atau yang belakang? Itu sama juga main-main di itu yang di tempat laundry itu Pak. Oh. Sama di tempat laundry itu juga ada. Wow. Terus tingginya tuh besar. Gede. Yang sampai orang Jawa ngomong gede gitu Pak, yang pakai gitu Pak. Itu banyak ya teman-teman pernah lihat. Pernah lihat? Pak John pernah lihat? Enggak. Aku mau lihat mau aku. Ini suara aja. Ya Allah, jangan sampai Pak. Soalnya teman saya kan juga itu Pak, dulu itu indigo. Nah dulu itu kita kan apelnya kan di situ. Nah jadi dia kayak ngelihat ada yang malah di sana. Terus abis itu abis ngeliat itu dia surupan. Oh berarti memang bener ada ya Pak ya? Ada, tapi ya itu kembali lagi ke orangnya. Iya kembali lagi ke orangnya sih orangnya masing-masing. Jadi dari cerita yang dapat kita petik hari ini tuh sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh tetap ada ya teman-teman kita dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya karena kita juga di rumahmu sendiri juga ada. Iya, Pak saya malah lebih takut di rumah saya sendiri daripada di sini Pak. Di mana-mana ada. Iya di mana-mana itu sebenarnya ada tapi bisa tergantung niat kita juga dan juga tergantung apa yang akan kita perbuat di tempat ini gitu kan Pak. Waduh, nggak kerasa nih Pak, kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih, mulai dari pengalaman-pengalaman Bapak, pengalaman teman-teman Bapak, sampai mitos atau fakta yang ada di asrama ini, sama di kampus Pak. Satu pertanyaan terakhir nih buat Bapak, ada nggak pesan buat mahasiswa asrama ini Pak? Pesan-pesannya nggak usah takut dengan hal-hal seperti itu, pokoknya selalu berdoa. Terus dimanapun tempatnya tidak usah sombong. Hal seperti itu memang ada. Ya. Intinya nggak usah takut. Gitu. Dan kita hidup berdampingan gitu kan Pak ya. Waduh, bagus banget nih cerita-cerita kayak gini. Tapi ya lumayan juga merinding nih ya. Dan ya kita udah selesai nih teman-teman cerita-cerita tentang hal-hal yang berbau mistis-mistis di asrama. Jangan lupa nonton terus Cemara di channel Himalok Pem Akamigas dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on the next episode. Bye.